sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh ya kan. Nah, kita kembali kepada pembahasan tadi tentang siapa? Iblis. Nah, iblis itu punya penilaian yang keliru. Dia penilaiannya itu tidak dipandu dengan agama. Nah, bahaya kalau kita punya penilaian yang tidak dipandu dengan agama, hanya berdasarkan pikiran pribadi, itu nanti keliru. Maka di dalam tafsir Al-Munir ini, Fiqhul Hayati Awil Ahkam, di situ disebutkan, ya, faman qasa ad-dina bi ra'yihi qaranahullahu ma iblis. Barang siapa yang menilai, mengukur agama dengan ra'yunya, dengan akal pikirannya, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada iblis. Barang siapa yang mengukur agama dengan ra'yunya, dengan pemikirannya, tidak dipandu dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, ijma' ulama, qiyas para ulama, maka dia akan didekatkan dengan syaitan atau iblis. Nah, jadi qiyas yang iblis lakukan itu adalah qiyas yang keliru. Sementara qiyas itu dibutuhkan. Nah, dalam hukum, qiyas itu dibutuhkan dalam hukum. Contohnya, kita zakat fitrah. Dalam Al-Quran ketentuan zakat itu sudah pasti. Di dalam hadis ketentuan zakat disebutkan kurma, zakat fitrah. Kalau kita Indonesia, prakteknya gimana? Pakai apa? Pakai beras. Beras itu dari mana? Dari qiyas. Qiyas dari mana? Qiyas dari kurma. Tadinya wajib zakat fitrah itu kurma. Nah, maka para ulama mengkiaskan kurma dengan beras. Kenapa beras? Karena kurma itu dikiaskan kepada qutil balad. Qutil balad itu berarti makanan pokok daerahnya masing-masing. Kalau kita bayar zakat fitrah pakai kurma, kasihan orang Indonesia. Kurma itu nanti harganya 70.000 sekilo. Kalau kita di rumah saya misalkan ada 10 jiwa, berarti satu jiwanya 70.000 kali 8 atau 10 jiwa misalnya. Nah, itu berat untuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau dikiaskan kepada beras harganya berapa sekilo? 15.000. Berarti ringan. Kalau orang Arab ya pakai kurma, orang kebunnya di belakang rumah. Kita punya kebun 2 ini kurma nggak buah-buah. Baik. Ya, jadi ini ya. Jadi inilah yang kita pelajari dan kita fahami mentadaburi ayat ini, bahwa ya iblis itu bukannya iblis itu tidak mengenal Allah. Iblis itu mengenal Allah. Iblis itu tahu kekuasaan Allah. Tapi iblis dia tidak mau menghargai sesama. Tapi iblis tidak bisa tawadhu. Tapi iblis lebih bisa takabur. Maka hati-hati dengan diri kita. Kalau hanya bisa takabur, itu tidak perlu ilmu. Tapi kalau kita mau tawadhu, maka membutuhkan ilmu. Disitulah. Jadi kalau selama ini kita belajar,
terus hasilnya takabur, sombong, maka ilmunya kayaknya salah deh ya. Ilmunya tidak tepat penggunaannya. Biasanya kalau sombong itu orang punya apa? Yang sering disombongin itu apa? Harta. Boleh nggak punya harta? Boleh, tapi jangan sombong. Bisa nggak? Itu masalahnya. Ya, boleh nggak kita rajin ibadah? Boleh, bagus. Jadi orang soleh itu bagus. Tapi jangan lupa bahwa tawadhu juga ibadah. Kadang-kadang kita lupa. Kalau kita bicara ibadah lahiriah, sementara ibadah batin jarang kita sebut-sebut. Seperti pesan Rasulullah kepada Anas, wahai Anas, jika engkau pagi bangun, kemudian engkau sore hari melakukan sesuatu, seharian penuh kamu melakukan sesuatu, terus kamu tidak pernah dengki kepada saudaramu, kepada orang lain, maka itu sungguh sudah menjadi ibadah berarti, dan itu adalah bagian daripada sunnahku. Kadang-kadang kita tidak menilai ini sebagai sunnah. Orang itu enggak sholat sunnah, orang itu enggak puasa sunnah, terus tidak melaksanakan sunnah, dianggap tidak melaksanakan sunnah. Berarti kita kurang piknik ke hadis-hadis Nabi yang lain ya. Jadi hadis Nabi itu banyak. Alangkah banyaknya peluang kita untuk menjadi abid